Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. And welcome back to Hokus Pokus, cerita bareng aku, Ivani. Nih, kelihatan nggak? Jadi kalau nanti ada suara kerincing, itu dari Kola ya. Hari ini kita bakal bahas tentang seorang raja yang hidup di masa ketika orang percaya penyihir itu nyata dan harus dihukum mati. Tapi yang bikin cerita ini beda, si raja bukan cuma percaya. Dia nulis buku tentang sihir dan ikut interogasi penyihir secara langsung. Bahkan jadi semacam pemburu atau witch hunter dari tahtanya sendiri. Namanya adalah Raja James. Lebih dikenal sebagai Raja James ke-6 dari Skotlandia, dan nantinya naik tahta sebagai Raja James I dari Inggris yang menggantikan Queen Elizabeth I. Jadi kali ini aku bakal bahas dari point of view-nya dia yang terobsesi banget sama sihir. Di balik jubah kerajaan dan kecintaannya pada sastra, James punya ketakutan besar banget terhadap satu hal, yaitu sihir. Dan ketakutan ini bukan cuma jadi gosip istana, tapi berubah jadi kebijakan negara. Akibatnya, banyak orang yang gak bersalah, yang disiksa, diadili, bahkan dihukum mati. Tapi kenapa sih James bisa sebegitu takutnya sama sihir? Apakah ini cuma ketakutan pribadi atau ada sesuatu yang lebih dark? Langsung aja kita masuk dalam ceritanya. Sebelum kita bahas badai dan perburuan penyihir, penting banget buat ngerti latar belakang hidup James sendiri. James lahir tahun 1566, anak dari Mary Queen of Scots dan Henry Stuart, Lord Darnley. Tapi masa kecilnya jauh dari kata aman atau penuh kasih sayang. Ayahnya dibunuh secara misterius saat James masih bayi. Beberapa bulan setelah itu, ibunya yang juga seorang ratu dipaksa untuk turun tahta dan ditahan. Saat itu James masih bayi, langsung dinobatkan jadi Raja Skotlandia. Sejak kecil dia udah jadi simbol kekuasaan dan ancaman bagi banyak pihak. James dibesarkan oleh pengasuh dan pendeta Protestan yang sangat ketat. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh paranoia politik, konspirasi, pengkhianatan, dan ketakutan akan pengaruh Katolik jadi makanan sehari-harinya si James. Dari kecil juga, James diajarin bahwa dunia itu penuh dengan kekuatan jahat, iblis, penyihir, dan roh-roh sesat. Jadi kebayang ya, kalau sejak kecil dia tumbuh di tengah rasa takut dan kejahatan spiritual, ditambah pengalaman kehilangan keluarga dan bahaya politik, itu semua nyatu jadi satu trauma yang gede banget buat dia. Ditambah, James punya kondisi fisik yang membuatnya sering sakit. Kakinya pincang dan dia sangat sadar bahwa dirinya itu rentan. Rasa rentan itu makin bikin dia percaya bahwa dunia gaib adalah ancaman yang nyata. Tahun 1589, James menikah dengan Anne dari Denmark, putri Raja Frederick II. Pernikahan ini awalnya direncanakan di Skotlandia, tapi badai besar menggagalkan perjalanan kapal Anne. Akhirnya, James sendiri yang berlayar ke Denmark untuk menjemputnya. Selama tinggal beberapa bulan di istana Denmark, James mendengar banyak tentang pengadilan penyihir di sana. Denmark memang heboh dengan kasus sihir, dan itu mulai mempengaruhi pikirannya. Dan perjalanan pulanglah yang jadi titik balik. Kapal James dan Anne pada saat dia mau pulang ke Skotlandia ini kena badai berkali-kali. Beberapa kapal rusak parah, bahkan nyaris tenggelam. James mulai yakin ini bukan badai biasa. Ini adalah kayak semacam serangan dari hal-hal yang misterius. Dan gak lama kemudian, setelah mereka sampai di Skotlandia, muncul kabar dari Denmark bahwa ada penyihir di pengadilan sana yang mengaku bekerja sama dengan penyihir Skotlandia untuk membuat badai itu. Mendengar gosip itu, James langsung percaya. Dan dia mulai merasa ada konspirasi besar, dan di titik ini, kepercayaannya soal dunia sihir bukan lagi kepercayaan yang pasif, tapi juga udah menjadi obsesi yang aktif. Artinya dia ingin banget untuk memberantas hal ini. Di Skotlandia, dimulailah perburuan penyihir besar-besaran.
Salah satu kasus yang paling terkenal adalah North Berwick Witch Trial. Puluhan orang itu ditangkap, mulai dari yang tabib desa sampai bangsawan kecil. Mereka dituduh bertemu dengan iblis, menghadiri sabat penyihir, dan menyusun rencana untuk membunuh sang raja. Salah satu orang yang ditangkap adalah Agnes Sampson, seorang perempuan tua yang dikenal sebelumnya itu sebagai tabib atau kayak dokter ya, herbal-herbalan kalau aku mikirnya ya guys. Dan bidan yang bijak sebenarnya. Ia tuh dihormati oleh banyak orang karena pengobatan tradisionalnya. Tapi karena posisinya yang menonjol, jadi dia terkenal gitu, gampang banget dia akhirnya jadi target. Agnes dituduh sebagai dalang badai laut yang nyaris membunuh James dan istrinya, atau membunuh sekapal itu ya, yang pada saat mereka balik dari Denmark menuju Skotlandia. Penyiksaan terhadap Agnes benar-benar brutal. Nah, kenapa sih Agnes langsung disiksa ya? Agar Agnes nih ngaku bahwa dia benar-benar adalah dalangnya. Rambutnya tuh dicabutin satu persatu dari tubuhnya, termasuk dari kepala dan bahkan juga rambut di kemaluannya. Ia dicukur sampai botak untuk mencari apa yang disebut tanda setan, yakni bekas luka kek, tai lalat kek, apapun yang dianggap bukti perjanjian dengan iblis. Dia dipaksa berdiri telanjang di depan banyak orang. Tubuhnya diikat di tiang, dicambuk, dan dicegah untuk tidur selama berhari-hari. Semua ini dilakukan agar si Agnes ini ngaku atau sampai ngaku ya disiksa. Dan ini yang lebih mengejutkan, James sendiri ikut dalam interogasinya. Menurut catatan pengadilan, Agnes membuat James kaget karena ia bisa mengungkap rahasia tentang malam pernikahannya James dan Anne. Hal-hal pribadi yang dianggap mustahil untuk diketahui oleh orang lain. Ini dianggap menjadi bukti yang kuat bahwa dia benar-benar penyihir. Jadi ketika Agnes itu disiksa habis-habisan, akhirnya perlahan-lahan Agnes nih mau nggak mau ngaku. Jadi Agnes pikir kalau dia ngaku, setidaknya dia bisa dikecilin lah hukumannya, dan dia mengungkap apa-apa aja yang kayaknya mungkin dia tahu. Nah, ketika dia mengungkap bahwa oh ini loh percakapan, ini loh yang terjadi pada malam pernikahannya kalian berdua nih, Raja dan Ratu baru. Nah, otomatis ketika James dan Ratu Anne mendengar apa yang dikatakan oleh Agnes, mereka makin tambah curiga dan makin tambah yakin bahwa Agnes lah yang benar-benar merupakan dalang yang menyebabkan perjalanan mereka itu kena badai. Akhirnya Agnes Sampson diputus dan dinyatakan bersalah. Ia digantung lalu tubuhnya dibakar di Castle Edinburgh sebagai bentuk penghinaan terakhir. Eksekusi ini nggak cuma mengakhiri hidup Agnes, tapi memicu rentetan eksekusi berikutnya di seluruh Skotlandia. Tahun 1597, James menulis buku berjudul Daemonology. Buku ini seperti tanya jawab antara dua tokoh, tapi isinya sebenarnya adalah pandangan pribadi James tentang sihir dan iblis. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah tentang penyihir dan ilmu hitam. James menyatakan bahwa sihir itu nyata. Penyihir bisa membuat badai, membunuh orang dari jauh, bahkan menyebabkan penyakit hanya dengan kata-kata. Ia membenarkan penggunaan penyiksaan dalam interogasi karena menurutnya iblis bisa melindungi penyihir dari rasa sakit. Jadi nggak apa-apa gitu dihukum atau disiksa si penyihir ini sampai ngaku, karena sebenarnya harusnya iblis bisa dong ngelindungin penyihirnya. Nah, yang kedua adalah tentang praktek gaib lainnya. James menyerang semua bentuk ramalan, nekromansi atau memanggil arwah, dan astrologi yang ekstrim. Menurutnya, semua itu adalah penipuan dari iblis. Dan yang ketiga adalah tentang hantu dan roh. James percaya bahwa yang sering disebut hantu bukanlah arwah orang mati, melainkan iblis yang menyamar untuk menipu manusia. Buku ini jadi semacam kitab suci bagi para jaksa dan hakim dalam mengadili kasus sihir. Dan karena penulisnya adalah seorang raja, argumennya dianggap mutlak. Tahun 1603, Ratu Elizabeth I meninggal tanpa anak, tanpa keturunan. Maka tahta Inggris jatuh ke tangan James ke-6 dari Skotlandia ini, yang kini dikenal sebagai James I dari Inggris. Begitu dia tiba di London, James nggak buang-buang waktu.
Salah satu kebijakan pertamanya adalah memperbarui Witchcraft Act di tahun 1604. Hukum ini memperketat hukuman buat sihir. Kalau sebelumnya pada zamannya Ratu Elizabeth I itu penyihir dihukum mati hanya jika terbukti membunuh, sekarang menjalin perjanjian dengan iblis aja udah cukup untuk bikin seorang penyihir ini digantung. Walaupun penyihir atau bukan pun itu kan sebenarnya buktinya nggak terlalu bisa dibuktikan ya. Dan artinya adalah bukti itu nggak perlu lagi kayak bersifat nyata atau fisik. Pengakuan aja meskipun didapat lewat penyiksaan itu udah cukup bikin penyihir disiksa dan diadili dan justru dieksekusi. Dan hukum ini menyebar ke seluruh Inggris, membuka pintu bagi praktek kejam yang lebih luas. Gagasan James menyebar nggak cuma lewat hukum, tapi juga lewat budaya populer. Contoh paling jelas adalah Macbeth, karya Shakespeare. Di dalamnya ada tokoh penyihir, nubuat, dan sihir yang sangat kental. Banyak yang percaya kalau Shakespeare memasukkan itu karena tahu James itu sang patron teater sangat tertarik pada sihir. Tapi di luar panggung yang terjadi jauh lebih mengerikan. Banyak pengadilan di desa-desa kecil mulai pakai metode dari era James untuk mencari misalnya tanda setan, mencegah orang tidur berhari-hari dan memaksa pengakuan lewat penyiksaan. Jadi kayak boleh main hakim sendiri gitu ya di daerah-daerah di Inggris pada waktu itu untuk mencari penyihir atau untuk membenarkan mereka menghukum orang. Dan disinilah muncul tokoh berikutnya yang mewarisi obsesi James. Matthew Hopkins muncul sekitar 40 tahun setelah James naik tahta Inggris. Di tahun 1640-an, saat Inggris sedang kacau karena perang sipil, Hopkins melihat peluang. Dia muncul, dia menyebut dirinya itu Witchfinder General, meski sebenarnya gelar itu dia bikin-bikin sendiri aja, bukan karena gelar yang diberikan. Dengan izin dari beberapa pejabat lokal, Hopkins dan asistennya berkeliling desa menginterogasi dan menangkap orang-orang, terutama perempuan tua dan miskin yang dianggap sebagai penyihir. Metodenya sangat mengerikan. Yang pertama adalah sleep deprivation, tahanan dilarang tidur selama berhari-hari sampai akhirnya dalam keadaan yang lemah itu mengaku atas apapun yang disampaikan. Yang kedua adalah pricking the witch. Ia menusukkan jarum ke tubuh tertuduh untuk mencari tanda setan tadi itu. Jika ada bagian yang tidak berdarah atau tidak terasa sakit, itu dianggap bukti. Yang selanjutnya adalah swimming test. Orang diikat dan dilempar ke sungai. Kalau mereka tenggelam, dianggap tidak bersalah. Meskipun akhirnya gimana ya, kan orangnya jadi mati ya. Nah, kalau orang itu mengapung, maka dianggap bekerja sama dengan iblis dan dihukum. Dalam waktu singkat, lebih dari 200 orang ditangkap dan banyak yang dieksekusi karena si Hopkins ini. Dan semua ini bisa terjadi karena fondasi yang sudah diletakkan James lewat demonologi dan kebijakan hukumnya. James meninggal di tahun 1625. Di akhir hidupnya, ia sempat menunjukkan tanda-tanda keraguan soal perburuan penyihir. Dia pernah membebaskan beberapa orang yang dituduh karena menyadari bahwa tuduhan itu penuh dengan kebohongan. Jadi di akhir hidupnya dia kayak mulai sadar. Tapi kerusakan yang sudah terjadi, ratusan orang udah dibunuh, ribuan lainnya hidup dalam ketakutan, dan sistem hukum sudah terlalu rusak untuk diperbaiki buru-buru. James ke-6 atau James pertama bukan raja sembarangan. Dia sebenarnya cerdas, penulis produktif, bahkan pelindung sastra dan penerjemahan Alkitab. Tapi satu ketakutan, satu trauma masa kecil membuatnya mengubah sejarah. Ketakutan akan penyihir bukan cuma jadi cerita malam hari, tapi berubah jadi hukum dan eksekusi. Dan ketika seorang raja punya kuasa untuk mewujudkan ketakutannya jadi undang-undang, maka korban bukan cuma satu atau dua, tapi bisa ratusan. So guys, tadi itu adalah cerita tentang Raja James ke-6 dari Skotlandia atau Raja James pertama dari Inggris, dan dari point of view-nya dia yang sangat terobsesi sama sihir dan iblis. Kalau menurut kamu, apakah ini cara dia melindungi dirinya dari trauma masa kecil atau ketidakpastian politik? Tulis di kolom komentar ya guys, aku pengen tahu.
So, dan kalau kamu punya ide cerita yang lainnya, juga tulis di kolom komentar. Thank you banget yang udah lihat video aku sampai akhir. Kehidupan James itu bukan cuman sekedar obsesinya aja terhadap para penyihir gitu ya. Masih banyak juga tema-tema atau topik dari Raja James, misalnya kehidupan percintaannya. Kita bakal bahas di video-video selanjutnya. Thank you very much. Bye!